Halo semua, saya Handra. Pada video ini kita akan bahas tentang uang muka penjualan dan uang muka pembelian. Jadi pertama kita masuk ke menu accounting, ke bagian chart of account. Di menu chart of account kita perlu sediakan dulu akun uang muka pembelian dan akun uang muka penjualan. Untuk akun uang muka pembelian kita bisa taruh di current asset karena kita mengeluarkan uang untuk pembayaran ke vendor, tapi kita belum potong ke utang kita ke vendor tersebut. Jadi itu masih bisa dianggap sebagai aset perusahaan. Sedangkan untuk uang muka penjualan kita bisa taruh di current liabilities karena uang tersebut kita terima dari pelanggan, tapi kita belum bisa potong ke piutang kita. Jadi itu masih dianggap sebagai utang. Jadi nanti kedua akun ini akan dibalik pada saat kita menerapkan uang muka tersebut ke invoice ataupun ke bills-nya. Jadi ini untuk setting di akunnya. Kita lanjut ke cara untuk menginput uang muka penjualan dan uang muka pembelian. Untuk uang muka penjualan, karena kita terima uang, kita masukkan dari menu deposit. Untuk uang muka pembelian, karena kita mengeluarkan uang, kita masukkan dari menu expense. Jadi kita masuk dulu ke deposit. Di sebelah kanan atas kita klik tombol create dan pilih advance payment untuk mencatat uang muka. Jadi saya klik advance payment. Di sini kita harus pilih kontaknya. Jadi contoh di sini saya akan pilih Kanindo, contoh. Saya terima, jadi kita terima uang muka ke bank langsung misalnya. Jadi depositonya pilih, kita terimanya ke rekening bank yang mana. Metode pembayarannya menggunakan apa, apakah bank transfer, cek atau card. Misal bank transfer, pilih reference date. Reference date dan reference number ini untuk kebutuhan proses bank rekonsiliasi nantinya. Dan di sini kita bisa masukkan, di sini kita masukkan uang muka penjualan. Contoh di sini amount-nya saya taruh misalnya 500.000. Oke, sudah lengkap semua, saya klik save. Jadi uang muka penjualan sudah berhasil saya buatkan untuk PT Kanindo sebesar 500.000 dan saya masuk ke menu sell. Dan di sini sudah ada invoice ya untuk PT Kanindo tersebut, untuk kontak Kanindo. Di sini kita bisa klik titik 3 dan klik apply advance payment. Jadi apply advance payment-nya bisa diklik di titik 3 atau kita masuk ke dalam. Dan di sini di bagian more akan ada pilihan untuk apply advance payment. Nah, di sini saya bisa klik apply advance payment. Kita bisa pilih apply date-nya, jadi kita potong advance payment-nya itu di tanggal berapa, dan di sini akan muncul advance payment yang tadi sudah kita catatkan itu berapa. Kita bisa masukkan kurang dari nilai yang ada di sini atau pas ya. Kalau lebih tidak bisa. Jadi ini saya masukkan 500.000. Saya potong semua untuk uang mukanya. Oke, untuk advance payment-nya sudah berhasil dipotong ke invoice. Sekarang kalau kita klik receive payment, maka nanti secara outstanding dari invoice tersebut akan otomatis berkurang. Dan kalau kita masuk ke accounting, ke bagian journal entry, di sini kita bisa lihat jurnalnya ya. Jadi di bagian receive payment yang ini, jadi ini adalah jurnal untuk mencatat terima uangnya. Jadi debitnya ke bank, kreditnya ke uang muka penjualan. Pada saat kita potong, pada saat kita terapkan atau apply advance payment itu ke invoice, maka akan ada journal adjustment yang akan membalik
uang muka penjualannya itu ke posisi debit dan piutangnya akan dipotong bersamaan dengan proses apply advance payment tadi. Jadi itu untuk advance payment, kita coba lakukan lagi untuk yang prepayment atau uang muka pembelian. Jadi untuk uang muka pembelian, menunya ada di expense, kita langsung klik create prepayment. Kita buat contoh di sini saya sudah ada bills untuk PT Awan Berkat misalnya. Di sini saya pilih, kita bayarnya itu dari rekening yang mana, kita pilih payment method, pilih reference date, reference number. Di sini kita pilih uang muka pembelian. Kita masukkan nilainya, misalnya saya masukkan 600.000. Oke, sudah lengkap. Sekarang kita akan simpan transaksi ini. Oke, sekarang sudah tercatat ya uang keluar untuk membayar PT Awan Berkat sebesar 600.000. Dan kalau kita masuk ke menu buy di bagian bills, di sini ada satu bills untuk ke kontak PT Awan Berkat. Kita bisa langsung sama ya, jadi bisa apply prepayment dari titik 3 atau masuk ke dalam bills-nya dan kita klik apply prepayment. Nah, di sini kita tinggal pilih kita mau potong dari prepayment yang mana atau uang muka pembelian yang mana dan yang kita mau potong itu berapa. Di sini saya akan masukkan full 600.000, apply. Nah, begitu berhasil di-apply, kita langsung coba cek di jurnalnya ya. Jadi di jurnalnya pada saat kita catat uang muka pembelian, di sini kelihatan banknya itu di posisi kredit 600.000 dan di posisi debit adalah uang muka pembelian. Dan pada saat kita apply prepayment atau terapkan uang muka pembelian, itu di sini kita bisa lihat langsung dibalik ya, uang muka pembelian dibalik ke kredit dan di debitnya adalah account payable atau akun hutangnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk proses pencatatan uang muka penjualan dan uang muka pembelian. Terima kasih atas perhatiannya, semoga membantu.